Aku buat lumpuh alat vital suamiku yang doyan selingkuh main wanita. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin. Rumah ini terasa begitu sunyi, hanya suara jam dinding yang terus berdetak pelan, seolah menjadi saksi bisu dari semua perasaan yang terpendam di dalam hatiku. Suamiku, Aditya, belum pulang. Lagi-lagi dia memilih untuk menghabiskan waktunya entah di mana, dengan siapa, atau sedang melakukan apa. Aku sudah lelah bertanya. Jawaban yang selalu ia berikan hanya kebohongan yang sama. Rapat kantor, klien penting, atau teman lama. Perasaan curiga itu bukan baru muncul kemarin. Setiap kali ia pulang lewat tengah malam, aroma parfum wanita asing di bajunya selalu membuatku merinding. Aku menutup mata, mencoba berpikir positif, tetapi hatiku selalu menangkap kebenaran yang tak ingin ku terima. Hari ini, aku memberanikan diri untuk mengikuti jejaknya. Saat ia berpamitan pagi tadi, mengatakan ada pekerjaan penting, aku menahan senyum pahit. Dengan bantuan aplikasi pelacak di ponselnya yang kupasang tanpa sepengetahuannya, aku tahu kemana langkahnya membawa dia. Bukan ke kantor, seperti yang ia klaim, melainkan ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Aku menunggu dari kejauhan, duduk di dalam mobil dengan kaca gelap. Hatiku hancur berkeping-keping ketika melihatnya keluar dari kafe, menggandeng seorang wanita muda berambut panjang dengan tawa yang tak bisa disembunyikan. Mereka terlihat begitu mesra, seolah tak ada rasa bersalah sedikit pun. Ketika mereka berdua masuk ke mobil Aditya, aku memutuskan untuk mengikuti. Keringat dingin mengalir di pelipisku saat mereka berhenti di sebuah hotel mewah. Semua penyangkalan yang selama ini ku coba tanamkan di pikiranku runtuh seketika. Tubuhku bergetar, tetapi aku menahan diri untuk tidak menangis. Tidak di sini, tidak sekarang. Aku pulang dengan perasaan hampa. Di sepanjang perjalanan, aku memikirkan langkah apa yang harus aku ambil. Aku mencintai Aditya, atau lebih tepatnya, aku mencintai pria yang adalah dia. Pria yang setia, yang berjanji akan selalu menjaga dan melindungiku. Tetapi pria itu sudah lama menghilang, digantikan oleh seseorang yang bahkan tak bisa aku kenali lagi. Malam itu, Aditya pulang seperti biasa, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku menatapnya dari sofa, sementara ia dengan santainya membuka dasi dan melemparkannya ke meja. "Ada apa? Kok melamun?" tanyanya santai, seolah tak ada sesuatu yang salah. Aku hanya tersenyum kecil. "Capek ya? Kerja sampai malam lagi?" tanyaku dengan nada yang kubuat seramah mungkin. Ia mengangguk sambil mendekat. "Iya, banyak urusan di kantor." Demi Tuhan, aku hampir tertawa mendengar kebohongannya. Tapi aku menahan diri. Tidak, belum saatnya. Hari-hari berlalu dan aku mulai menyusun rencana. Aku tidak ingin berteriak atau menangis. Aku tidak ingin menjadi wanita yang memohon-mohon kepada suaminya untuk setia. Tidak, aku bukan orang seperti itu. Jika dia berpikir aku akan diam saja menerima penghinaan ini, maka dia salah besar. Langkah pertama dalam rencanaku dimulai dengan sebuah undangan makan malam. "Aku ingin kita meluangkan waktu bersama," kataku suatu malam sambil menyodorkan undangan itu kepadanya. Aditya tampak terkejut, tapi ia tidak menolak. "Baiklah, kapan?" Aku tersenyum. "Sabtu malam, aku ingin kita merayakan cinta kita." Ia mengangguk. Meski aku tahu pikirannya mungkin sudah melayang ke wanita lain. Sabtu malam tiba dan aku menyiapkan segalanya dengan sempurna. Meja makan dihiasi lilin, makanan favoritnya tersaji, dan aku mengenakan gaun terbaikku. Aditya tampak terkesan, meskipun aku tahu ia tidak benar-benar peduli. Di tengah makan malam, aku menuangkan segelas anggur untuknya. "Untuk kita," kataku sambil mengangkat gelas. Ia tersenyum dan meneguk minumannya tanpa curiga. Tak butuh waktu lama baginya untuk mulai merasa aneh. "Kenapa tubuhku?" katanya, suaranya melemah. Aku duduk di depannya dengan tenang, menatap matanya yang mulai panik. "Tenang saja, itu hanya obat penenang ringan. Kita akan punya banyak waktu untuk berbicara setelah ini." Aditya terjatuh ke lantai, tak berdaya. Aku mendekatinya perlahan, menatap pria yang dulu kucintai, yang kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. "Aku sudah tahu semuanya, Aditya," bisikku di telinganya. "Dan mulai hari ini, aku akan memastikan kau tidak pernah menyakiti wanita lain lagi."
Aditya terbaring di lantai, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Aku berdiri di depannya, menarik napas panjang untuk menenangkan diriku sendiri. "Kau pikir aku tidak tahu semua ini?" tanyaku pelan. Suaraku dingin tapi tetap terkendali. Ia mencoba berbicara, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk merespons. Aku mengambil kursi dan duduk di sampingnya, memandang wajahnya yang tampak ketakutan. Aku sudah cukup diam, cukup memberi kesempatan. Tapi kau terus menyia-nyiakan semuanya. Dengan tenang, aku memindahkan tubuhnya ke sofa. Tangan dan kakinya masih lemah, tapi aku memastikan ia tetap nyaman. Aditya menatapku, jelas sekali ia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku menggeleng pelan. Kali ini, aku yang berbicara. Kau cukup mendengarkan. Aku membuka tas kecil yang telah kusiapkan. Dari dalamnya, aku mengambil sebuah alat yang terlihat sederhana, tapi memiliki fungsi yang sudah kupelajari dengan baik. Tenang saja, ini tidak akan melukaimu secara fisik. Aku hanya ingin memastikan kau tidak pernah lagi melukai hati siapapun, termasuk aku. Aditya terlihat bingung, tapi aku tetap tenang. Kau tahu, aku mencintaimu dengan tulus. Aku selalu percaya padamu, bahkan ketika semua tanda-tanda itu mulai muncul. Tapi, cinta saja tidak cukup, Aditya. Kau harus tahu bahwa ada batasan dalam setiap hubungan. Aku meletakkan alat itu di meja, membiarkannya melihatnya dengan jelas. Ini bukan balas dendam. Ini adalah cara untuk mengingatkanmu bahwa kepercayaan adalah hal yang paling berharga. Dan ketika itu hancur, segalanya ikut runtuh. Aditya mencoba berbicara, tapi aku memegang tangannya, menenangkannya. Kita akan menjalani ini bersama. Kau akan punya waktu untuk merenungkan semuanya. Dan aku akan memastikan kau memahami bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Aku menutup tasku kembali, meninggalkan alat itu di tempatnya. Istirahatlah, kataku sambil berdiri. Aku akan kembali nanti. Aku meninggalkan kamar, memberi dia ruang untuk berpikir. Di ruang tamu, aku duduk sendiri, menatap jam dinding yang terus berdetak. Aku tahu ini adalah langkah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi aku juga tahu, kadang kita harus membuat keputusan sulit demi menjaga martabat dan harga diri kita. Aditya terbangun beberapa jam kemudian, tubuhnya terasa lemah dan sulit digerakkan. Ia menatap sekeliling kamar, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Di atas meja samping tempat tidur, ada sebuah cermin kecil dan secarik kertas yang kutinggalkan. Aku sengaja menulis kalimat sederhana di sana. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kita. Pilih dengan bijak. Ia memanggil namaku dengan suara yang lemah, tapi aku tidak langsung merespons. Aku ingin dia merenungkan semua yang telah terjadi tanpa aku harus menjelaskan lebih dulu. Perlahan, aku masuk ke kamar dengan wajah tenang, membawa segelas air putih. Kau sudah sadar? Tanyaku datar, seolah ini hanya hari biasa. Apa yang kau lakukan padaku, Karin? Tanyanya dengan suara serak. Aku meletakkan gelas di meja. Tidak ada yang berlebihan. Aku hanya memastikan kau punya waktu untuk berpikir. Kita butuh itu, Aditya. Waktu untuk merenung dan memahami. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Aku duduk di kursi, cukup dekat untuk dia lihat jelas ekspresiku. Kau tahu, Aditya, aku menghabiskan bertahun-tahun mencoba menjadi istri yang baik. Aku mendukungmu, mencintaimu, bahkan ketika kau mulai berubah. Aku menatapnya dengan pandangan yang tajam, namun penuh kendali. Tapi ternyata aku tidak cukup untukmu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, katanya dengan napas yang berat. Aku tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi karena kesedihan yang bercampur frustrasi. Aditya, kau pikir aku tidak tahu? Wanita-wanita itu, kafe tempat kau menghabiskan waktu, dan hotel yang kau kunjungi. Kau kira aku ini buta? Ia terdiam, wajahnya memucat. Akhirnya, ia sadar bahwa tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Karin, aku bisa menjelaskan, katanya dengan suara yang mulai gemetar. Tidak perlu, potongku cepat. Aku sudah mendengar terlalu banyak kebohongan darimu. Kali ini, aku ingin mendengar sesuatu yang nyata, sesuatu yang jujur. Dia terdiam cukup lama, dan aku membiarkannya dalam keheningan. Waktu terasa berjalan lambat, tapi aku tidak terburu-buru. Aditya akhirnya membuka mulut, tapi apa yang ia katakan justru membuatku semakin kecewa. Ini,
Hanya sebuah kesalahan. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku tidak berniat melukai hatimu, Karin. Aku hanya... Kau hanya apa, Aditya? Tanyaku dengan nada tajam. Hanya mencari hiburan? Hanya mencoba sesuatu yang baru? Kau pikir pernikahan ini permainan? Matanya mulai berkaca-kaca, tapi aku tidak ingin terpengaruh. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku lemah di depannya. Aku mencintaimu, Karin. Aku sungguh mencintaimu. Aku hanya... Cukup, Aditya, potongku lagi. Kata-katamu tidak lagi berarti apa-apa. Cinta bukan hanya tentang kata-kata tapi tindakan. Dan tindakanmu membuktikan bahwa aku ini bukan prioritasmu. Ia mulai menangis pelan, tapi aku tetap tak bergeming. Hari ini kau tidak akan pergi kemana-mana. Aku sudah mengatur semuanya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada alasan untuk keluar. Kau akan tetap di rumah ini, dan kita akan berbicara. Aku tidak bisa seperti ini, Karin. Apa yang kau lakukan padaku ini salah. Aku tersenyum kecil, senyum yang syarat dengan kelelahan dan ironi. Salah katamu? Kau bahkan tidak menyadari betapa banyak kesalahan yang kau buat selama ini. Tapi tidak apa-apa, Aditya. Aku memberimu waktu untuk berpikir. Karena mulai hari ini, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang kau abaikan begitu saja. Aku meninggalkan kamar, membiarkan dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Di ruang tamu, aku duduk dengan pikiran yang bercabang-cabang. Aku tahu bahwa perjalananku masih panjang, dan konflik ini baru saja dimulai. Aku harus menghadapi konsekuensi dari semua keputusanku, dan aku siap untuk melakukannya. Aditya, di sisi lain, hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, suara hujan menggema di luar jendela. Aditya masih di kamar, mencoba memanggilku beberapa kali, tapi aku mengabaikannya. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang hampir dingin. Pikiran-pikiranku saling bertabrakan antara rasa sakit yang masih menusuk dan kekuatan yang terus kukumpulkan. Hampir tengah malam ketika aku memutuskan kembali ke kamar. Aditya masih di tempat tidur, wajahnya penuh kecemasan. Karin, aku mohon kita bicarakan ini dengan baik. Aku tahu aku salah, tapi ini bukan caranya, katanya dengan nada yang lebih rendah dari sebelumnya. Aku menatapnya tajam, dadaku terasa penuh sesak. Bicarakan? Kau ingin bicara? Setelah semua ini, Aditya, aku memberimu waktu bertahun-tahun untuk bicara, untuk jujur, tapi kau memilih untuk berbohong. Dia terdiam, tampak terpukul. Tapi aku tidak berhenti. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Aku mempercayaimu. Aku menyerahkan segalanya padamu. Dan kau menghancurkan itu semua, tanpa berpikir dua kali. Aditya mencoba menjawab, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Tidak, dengarkan aku. Aku menghabiskan malam-malamku menangis sendirian, bertanya-tanya apa yang salah denganku. Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang perhatian? Tapi sekarang aku tahu, Aditya. Masalahnya bukan padaku. Masalahnya ada di dirimu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Karin. Aku sungguh mencintaimu. Aku tertawa, tapi tawa itu penuh luka. Cinta? Kau menyebut ini cinta? Kau menyebut kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan sebagai cinta? Kau bahkan tidak tahu arti cinta, Aditya. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya masih lemah. Aku akan memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan. Kesempatan? Aku mendekat, berdiri tepat di depannya. Berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan, Aditya? Kau sudah menghancurkannya semua. Dan sekarang, kau ingin aku memaafkan begitu saja? Dia menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Aku mengambil kursi dan duduk di depannya, menatapnya dengan mata yang mulai basah. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi cintaku padamu tidak lebih besar dari cintaku pada diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terus dilukai. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Karin, aku akan berubah. Aku bersumpah, ini terakhir kalinya aku melakukan hal bodoh. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan emosi yang menggelegak di dadaku. Aditya, perubahan tidak datang dari kata-kata. Perubahan datang dari tindakan. Dan kau harus membuktikannya, bukan dengan memohon, tapi dengan benar-benar berubah. Aku berdiri, meninggalkannya sekali lagi. Tapi kali ini aku tahu hatinya benar-benar terguncang.
Aku tidak tahu apakah dia bisa memperbaiki semuanya, tapi aku juga tidak akan menunggu terlalu lama untuk melihat. Hanya waktu yang bisa menjawab semuanya. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk memutuskan langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali menjadi wanita yang pasrah. Aditya harus memahami, aku adalah seseorang yang pantas untuk dihargai. Jika dia tidak mampu melakukannya, aku tahu aku akan baik-baik saja tanpanya. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang masih penuh beban. Matahari sudah mulai mengintip dari balik tirai, tapi suasana rumah terasa begitu dingin dan sepi. Aku berjalan ke dapur untuk membuat teh, berharap kehangatannya bisa sedikit menenangkan pikiranku. Saat aku sedang menuangkan air panas, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Aku tahu itu Aditya. Tubuhnya mungkin masih lemah, tapi ia memaksakan diri untuk keluar dari kamar. Aku tidak menoleh, membiarkannya berdiri di ambang pintu dapur. "Karin," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menghela napas panjang, menyiapkan secangkir teh untuknya. Tanpa berkata apa-apa, aku meletakkannya di meja dan duduk di seberangnya. Ia menatapku, wajahnya terlihat lebih lusuh dari biasanya. "Aku ingin bicara," katanya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aku mengangguk pelan. "Bicara saja, aku mendengarkan." Ia menunduk sejenak, mengambil napas dalam-dalam. "Aku tidak akan menyangkal apapun lagi. Kau benar, aku telah menyakitimu, dan aku tidak punya alasan untuk itu. Aku hanya terlalu egois. Aku terlalu bodoh untuk menyadari betapa berharganya dirimu." Aku menatapnya tanpa ekspresi, menunggu dia melanjutkan. "Wanita-wanita itu, mereka tidak berarti apa-apa. Aku hanya mencari pelarian, tapi sekarang aku sadar semua itu salah. Aku menghancurkan sesuatu yang seharusnya kujaga." Aku tersenyum tipis, tapi bukan karena bahagia. "Aditya, kau bilang mereka tidak berarti apa-apa. Tapi kau rela mempertaruhkan pernikahan kita untuk sesuatu yang tidak berarti? Itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri." Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, tampak putus asa. Aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, Karin. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku memiringkan kepala, menatapnya dengan tatapan tajam. "Apapun," ia mengangguk, meski aku tahu ia ragu dengan kata-katanya sendiri. "Baiklah," kataku sambil menyandarkan tubuhku ke kursi. "Kalau begitu, buktikan. Aku tidak akan mempermudah ini untukmu, Aditya. Karena kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata." Dia menatapku dengan penuh harap, tapi aku tetap menjaga jarak. "Mulai hari ini, aku akan mengatur semuanya. Kau akan mengikuti apa yang kukatakan. Dan jika aku melihat kau melanggar sekali saja, aku tidak akan ragu untuk pergi dari hidupmu." Aditya mengangguk lagi, meski wajahnya menunjukkan ketakutan. "Aku akan melakukannya, Karin. Aku berjanji." Aku berdiri, mengambil cangkir tehku dan berjalan keluar dari dapur. "Kita lihat saja seberapa serius kau dengan janji itu, Aditya. Jangan pikir ini akan mudah." Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai mengatur segalanya. Aku memantau setiap gerak-geriknya, memastikan ia tidak kembali ke kebiasaan lamanya. Aku juga memberinya tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan ini. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Namun di sisi lain, aku juga diam-diam mempersiapkan diriku. Aku tahu tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar akan berubah. Aku mulai menyusun rencana cadangan, memastikan bahwa jika semuanya kembali hancur, aku bisa pergi dengan kepala tegak. Konflik di antara kami tidak hilang begitu saja. Ada saat-saat di mana kami bertengkar hebat, saling menyalahkan. Tapi ada juga momen-momen kecil di mana aku melihat secercah harapan saat Aditya benar-benar berusaha untuk menjadi lebih baik. Meski begitu, aku tidak ingin terlalu cepat percaya. Aku tahu luka ini terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan waktu yang singkat. Aku hanya bisa berharap jika ada sedikit kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan ini, maka semuanya tidak akan sia-sia. Tapi di sudut hatiku, aku juga sadar, keputusan akhir tetap ada di tanganku. Jika aku merasa semuanya tidak lagi bisa diperbaiki,
Aku harus punya keberanian untuk melangkah pergi. Aku tidak. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Aditya berusaha keras menembus kesalahannya. Dia mulai meninggalkan kebiasaan lamanya. Tidak lagi pulang terlambat, tidak lagi membawa ponsel kemana-mana seperti benda keramat. Bahkan memutuskan semua kontak dengan orang-orang yang dulu sering bersamanya dalam petualangan yang ia sebut pelarian. Namun bagiku, semuanya masih terasa seperti acting. Setiap tindakan baiknya selalu terasa dipaksakan. Entah karena aku sudah terlalu terluka, atau karena aku masih sulit percaya bahwa ia benar-benar berubah. Malam itu kami duduk di meja makan, menikmati makan malam yang penuh keheningan. Aku memandangi piringku, tak punya nafsu makan. "Karin," panggilnya lembut. Aku mendongak, menatap matanya yang terlihat penuh rasa bersalah. "Apa?" tanyaku singkat. "Aku tahu apapun yang kulakukan sekarang mungkin tidak cukup, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar serius." Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, melipat tangan di depan dada. "Serius?" Aku tertawa kecil. "Aditya, kau tahu berapa kali aku mendengar kata itu darimu? Aku bahkan bisa menghitungnya lebih dari jumlah jari di tanganku." Dia terdiam, tapi aku melanjutkan. "Aku tidak butuh janji lagi, Aditya. Aku butuh bukti. Dan sejauh ini, aku belum melihat apapun yang benar-benar membuatku yakin kau berubah." Aditya menarik napas dalam, tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Aku menatapnya tajam. "Kalau kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku tidak akan menebak-nebak pikiranmu." Aku ingin kita mulai lagi dari awal," katanya pelan. Aku mendengus. "Mulai dari awal? Apa itu berarti aku harus melupakan semua yang sudah terjadi? Semua rasa sakit yang kau sebabkan?" "Aditya, pernikahan ini tidak seperti buku yang bisa kau tulis ulang sesuka hati." "Aku tidak meminta kau melupakan semuanya," katanya cepat. "Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik." Aku menatapnya lama, mencoba membaca kejujuran di matanya. Tapi setiap kali aku mencoba percaya, bayangan pengkhianatannya selalu kembali menghantuiku. "Aditya," kataku akhirnya, suaraku mulai gemetar. "Aku ingin percaya padamu, sungguh. Tapi aku tidak tahu apakah aku mampu. Luka ini terlalu dalam, dan aku tidak yakin apakah kita bisa kembali seperti dulu." Dia terlihat terguncang, tapi aku melanjutkan. "Aku lelah, Aditya. Aku lelah mencoba memperbaiki sesuatu yang sepertinya sudah rusak. Aku butuh waktu, aku butuh ruang." Matanya membesar. Kau ingin pergi?" Aku menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Kita berdua butuh waktu untuk merenung, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan." Aditya terdiam, wajahnya pucat. Aku bangkit dari kursiku, meninggalkan piringku yang masih penuh. "Aku akan pergi ke rumah ibu untuk sementara waktu," kataku tanpa menoleh. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Kau juga." Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya aku merasa perlu memikirkan diriku sendiri, tanpa harus merasa bersalah. Aku masuk ke kamar, mulai mengemasi barang-barangku. Hati kecilku berteriak, memintaku untuk tetap tinggal, untuk memberinya satu kesempatan lagi. Tapi logikaku tahu, aku tidak bisa terus menahan rasa sakit ini. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri, dengan atau tanpa dia. Ketika aku keluar dari kamar dengan koper di tangan, Aditya berdiri di lorong, menatapku dengan tatapan penuh harap. "Karin, kumohon." Aku menghentikannya dengan satu anggukan. "Aku tidak pergi untuk selamanya. Aku hanya butuh waktu. Jangan mencariku, jangan memaksaku. Kalau kau benar-benar ingin memperbaiki ini, biarkan aku pergi." Ia mengangguk perlahan, matanya penuh air mata. Aku berjalan keluar rumah tanpa menoleh, menahan setiap emosi yang hampir meledak di dalam diriku. Aku tahu ini bukan akhir, tapi aku juga tahu ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik, apapun itu. Selama beberapa minggu di rumah ibu, aku mulai menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Setiap pagi aku duduk di beranda, menikmati udara segar dan memikirkan banyak hal. Aku belajar bahwa cinta, sekuat apapun, tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan jika tidak ada rasa hormat dan kepercayaan.
Aditya mengirimi pesan beberapa kali, tetapi aku tidak langsung merespons. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri, untuk memastikan bahwa jika aku memutuskan kembali kepadanya, itu bukan karena rasa bersalah atau tekanan. Aku ingin mengambil keputusan dengan kepala yang jernih. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk berbicara dengannya melalui telepon. Suaranya terdengar lelah, tetapi ada nada ketulusan yang baru aku rasakan. "Karin," katanya, "aku tidak tahu apakah aku pantas mendapat kesempatan lagi. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku telah mencoba berubah. Aku mulai berkonsultasi dengan terapis. Aku berhenti mencari alasan, berhenti menyalahkan keadaan. Dan aku melakukannya bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri." Mendengar itu, hatiku sedikit melunak. Aku tahu proses perubahan tidak mudah, dan setidaknya ia menunjukkan usaha. Namun aku masih ragu. "Aditya, aku senang kau mulai menyadari kesalahanmu. Tapi kau harus mengerti, kepercayaanku padamu masih rapuh. Butuh waktu lama untuk membangunnya kembali." "Aku akan menunggu," jawabnya tanpa ragu. "Berapa lama pun itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan menyerah untuk memperbaiki semuanya." Aku mengakhiri panggilan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku melihat harapan. Di sisi lain, aku takut membuka hatiku lagi hanya untuk dilukai. Aku menghabiskan malam itu dengan berdoa, memohon kekuatan untuk mengambil keputusan yang tepat. 2 bulan kemudian, aku memutuskan untuk kembali ke rumah kami. Bukan karena aku sepenuhnya memaafkan Aditya, tetapi karena aku ingin memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Aku tahu, memaafkan adalah proses, dan itu dimulai dengan niat untuk mencoba. Aditya menyambutku dengan sikap yang jauh berbeda. Ia lebih perhatian, lebih sabar, dan tampaknya benar-benar berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. Namun, aku tidak membiarkan diriku terbuai. Aku tetap waspada, memastikan bahwa perubahan ini bukan hanya sementara. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan aku mulai melihat bahwa ia sungguh-sungguh. Ia tidak lagi menghindar dari tanggung jawab, tidak lagi mengabaikan perasaanku. Kami mulai membangun kembali komunikasi, sesuatu yang selama ini hilang dalam pernikahan kami. Nasihat dari cerita ini, kepercayaan adalah pondasi utama. Tidak peduli seberapa besar cinta dalam sebuah hubungan, tanpa kepercayaan, hubungan itu tidak akan bertahan lama. Jika kepercayaan hancur, perlu usaha keras dari kedua belah pihak untuk membangunnya kembali. 2. Pentingnya harga diri. Jangan pernah mengorbankan harga dirimu demi mempertahankan hubungan. Mencintai seseorang tidak berarti membiarkan diri terus dilukai. Cintai dirimu sendiri terlebih dahulu. 3. Perubahan memerlukan usaha nyata. Permintaan maaf tidak cukup untuk memperbaiki kesalahan. Butuh tindakan konkret dan konsistensi untuk menunjukkan bahwa seseorang benar-benar ingin berubah. 4. Proses penyembuhan membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru memaafkan atau kembali ke hubungan yang telah melukaimu. Berikan waktu bagi dirimu sendiri untuk sembuh dan merenungkan apa yang benar-benar kau inginkan. Komunikasi adalah kunci. Banyak masalah dalam hubungan terjadi karena kurangnya komunikasi yang jujur. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaanmu, bahkan jika itu berarti harus menghadapi konflik. Cerita ini adalah pengingat bahwa setiap hubungan memiliki tantangan. Tetapi keputusan untuk bertahan atau melepaskan harus selalu didasarkan pada apakah hubungan itu membawa kebahagiaan, kedamaian, dan saling menghormati. Halo teman-teman setia di channel Putri Bercerita. Terima kasih sudah mampir ke sini dan selalu mendukung perjalanan cerita-cerita penuh makna. Semoga kisah yang kami sajikan bisa menghibur, menginspirasi, dan memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menantikan cerita terbaru yang pastinya seru, menyentuh, dan penuh emosi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.